Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du. Nah, dengar anjing ketawa. Jauh lagi. Antar makhluk saja berbeda. Maka tertawanya Allah sesuai dengan keagungan Allah, sesuai dengan kesempurnaan Allah, dan pasti tidak sama dengan makhluk manapun. Tetap maha sempurna, tertawanya juga maha sempurna. Kayak apa? Tidak tahu. Kayak apa? Nufawwid al-kaifiyah ilallah. Kita pasrahkan kaifiyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mafhum? Baik. Idzan baqiya kalamihi rahimahullah at-tafwidu qisman, seterusnya kalian sudah tahu. Kita tinggal baca saja. Wa tafwidu qisman. Al-awwal tafwidul ma'na wa huwa as-sabiq dzikruhu wa hadha madmum. Tafwid ada dua macam. Yang pertama tafwid secara makna. Mentafwid makna adalah apa yang sudah lewat sebutannya dan itu tercela. Al-thani, yang kedua, tafwidul kaif. Mentafwid kaifiyahnya, kayak apanya. Wa huwa an yaqul, yaitu dengan berkata Allahu a'lam kaifa huwa. Allah lebih tahu kayak apa dia. Allah lebih tahu seperti apa tertawanya. Allah lebih tahu bagaimana tangannya dan seterusnya. Itu kaifiyah. Wa kaifa istawa. Allah lebih tahu bagaimana istawanya. Allah lebih tahu kaifa yanzil, bagaimana turunnya ila akhirih. Maka yang ini hadza huwa madhabus salaf wa tariqatuhum. Inilah madhab salaf dan cara-cara salaf. Intaha. Selesai pembahasan tentang tafwid. Al-mas'alah ar-rabi'ah ashar. Masalah yang ke-14. Al-kalamu 'ala al-firaqi al-mashhurati al-madhkurati awil musyari ilaiha fi athna'i syarah bikalamin mukhtasar. Masalah yang ke-15 adalah pembicaraan tentang firqah-firqah, aliran-aliran yang terkenal, yang disebut, yang disinggung di dalam syarah kitab kita ini. Jadi Masya Allah, Syekh Yasin Al-Adani sebelum masuk ke dalam pembahasan syarah Aqidah Wasithiyah, diajarkan dulu istilah-istilah. Dan begini cara para ulama ketika mau mensyarah satu kitab. Biasanya mereka akan sebut bagian ini dengan al-madkhal. Kenapa dijuluki al-madkhal? Karena dia seakan-akan pintu masuk. Kamu kalau mau baca kitabnya ulama ini, kamu harus tahu istilah beliau. Kadang-kadang beliau pakai istilah, kalau kamu nggak ngerti, nggak bisa paham. Misalnya di dalam beberapa kitab, apakah Fathul Bari dan sebagainya dari Imam Ibnu Hajar rahimahullah, beliau kadang-kadang berkata rawahu sab'ah. Siapa yang dimaksud sab'ah? Atau rawahu ashabus sunan. Siapa ashabus sunan? Itu kunci masuk, itu pintu masuk, al-madkhal. Maka sebelum masuk pembahasan Aqidah Wasithiyah, beliau membawakan al-madkhal, yaitu istilah-istilah yang nanti akan disinggung. Dan diantara yang disinggung di dalam syarahnya nanti adalah firqah-firqah. Maka kita harus kenal dulu masing-masing dari firqah tersebut secara ringkas. Yang pertama adalah al-Jahmiyah. Berkata Syekh Yasin rahimahullah, hadhihi al-waqfah أذكر فيها الفرق التي ذكرت في أثناء الشرح سواء الفرق التي صرح الشارح
bismiha atau asyara ila mu'taqadiha. Kata beliau rahimahullah, di dalam waqfah yang ke-14 ini aku akan sebutkan firqah-firqah, aliran-aliran yang nanti akan disebut di dalam syarah. Sawa'un al-firq allati sarraha asy-syarih bismiha, sama saja apakah firqah-firqah yang ditegaskan namanya oleh pensyarah, au asyara ila mu'taqadiha, atau aliran-aliran yang hanya disebutkan bentuknya saja tanpa disebut namanya. Yang pertama al-Jahmiyah, nisbah ila Jahm bin Safwan as-Samarqandi. Aliran Jahmiyah adalah aliran yang dinisbatkan kepada seorang yang bernama Jahm ibn Safwan as-Samarqandi. Nusibat ilaih, dinisbatkan kepada nama Jahm bin Safwan ini, likaunihi huwa alladhi nashara maqalatiha, karena dialah orang yang menyebarkan pemahaman tersebut. Apa saja pemahamannya? Wa min hadhil maqalat, di antara ucapan-ucapan orang ini, pemahaman-pemahaman orang ini adalah: pertama, nafyul asma was sifat ats-tsabitah 'anillahi ta'ala. Yang pertama, aliran Jahmiyah menolak semua nama-nama Allah dan menolak semua sifat-sifat Allah yang telah sabit dalam Quran dan Sunnah. Ini kebablasan orang ini dalam kalimat laisa kamitslihi syai'. Allah tidak sama dengan sesuatu apapun. Kebablasan. Bagaimana kebablasannya? Kata Jahmiyah, karena Allah tidak sama dengan makhluk, maka kalau makhluk punya sifat, Allah nggak punya sifat. Akhirnya mereka bingung sendiri. Ketika ditanya sifat-sifat, tidak ada. Kalau Allah punya sifat, nanti sama dengan makhluk. Allah tidak punya sifat. Sampai terakhir ditanya, kalau begitu, menurut Anda, Allah ada atau tidak ada? Jahm bin Safwan bingung. Sampai kemudian berkata, Allah tidak ada dan tidak ada. Stres. Laqad junna Jahmun yajusammi ilahahu, sungguh telah gila Jahm ketika mensifati Allah tidak besar tapi tidak kecil, tidak tinggi tapi tidak rendah, tidak mulia tapi tidak terhina. Terus semua sifat ditolak. Laqad junna Jahmun, sungguh Jahm telah gila ketika berkata Allah tidak maha kuasa tapi tidak pula dikuasai. Gimana terus? Sampai pada ujungnya Allah tidak ada dan tidak ada. Padahal yang namanya sesuatu kalau ada berarti tidak ada, kalau tidak ada berarti tidak ada. Ya kan? Ada dua kemungkinan saja, wujud dan adam. Emang bahasa Indonesia kurang lengkap ya. Bahasa Indonesia kurang lengkap. Yang ini ada lawannya apa? Gak ada lawannya. Apa bahasa Indonesianya tidak ada? Jangan pakai kata ada, ini kan kata ada. Lawannya ada apa? Ini kan wujud. Lawannya wujud adam. Sekarang ada, lawannya ada apa? Tidak ada. Akhirnya apa? Ada pakai tidak. Tidak ada. Ininya kata ini.
Akhirnya tambah bingung. Kalau dalam bahasa Arab gampang. Wujud atau adam. Kalau tidak adam berarti wujud. Kalau tidak wujud berarti adam. Sahih? Sekarang bahasa Indonesia. Ada dua kemungkinan. Kalau ada berarti tidak ada. Kalau tidak ada berarti tidak ada. Susah. Karena memang kurang lengkap. Kalau ini ada, walawanya wujud adam. Kembali kepada aliran Jahm bin Safwan yang sudah terlalu jauh kesesatannya sehingga dikafirkan oleh para ulama. Para ulama menganggapnya aliran Jahmiyah telah kafir. Yang kedua, ta'rifuhum lil imani bi annahu huwal ma'rifah faqat. Yang kedua, mereka meyakini bahwa iman itu hanya pengenalan. Siapa yang kenal Allah berarti beriman pada Allah. Kamu kenal siapa pencipta langit dan bumi? Dia tahu siapa? Allah. Berarti dia beriman. Berarti dia beriman. Walaupun dia tidak mengucapkan syahadatain, walaupun dia tidak salat, walaupun dia tidak puasa, walaupun tidak berbuat dengan ciri-ciri apapun dari ciri-ciri keislaman. Pokoknya kalau kenal Allah, Muslim. Ini sangat-sangat sesat dan sangat-sangat berbahaya. Mengapa berbahaya? Karena akan menganggap seluruh Yahudi sebagai Muslim, mukmin, seluruh Nasrani juga mukmin. Semua orang yang percaya adanya Tuhan pencipta langit dan bumi berarti dia mukmin. Ini Murji'ah paling ekstrim, pemahaman Murji'ah paling ekstrim. Dan ini barakallahu fikum sama dengan aliran di Indonesia yang namanya kejawen. Kenal saja dengan Tuhan Allah, kata mereka, nggak ada ibadah apapun kecuali eling. Tahu eling? Ingat Tuhan, selesai. Ya. Eling nang Gusti Allah cukup bagi mereka. Itu mirip Jahmiyah juga begitu. Yang ketiga dari pemahaman Jahmiyah adalah al-qaulu bi khalqil Quran. Berpendapat bahwa Quran itu makhluk. Berpendapat bahwa Quran itu makhluk. Bisa ditebak mengapa mereka berkata Quran makhluk? Kalian bisa menebaknya kalau kalian cerdas. Mengapa mereka mengatakan Quran itu makhluk? Karena keyakinan pertama tadi. Apa keyakinan pertama? Allah tidak punya sifat. Maka sifat kalam tidak punya. Nah, Quran ini berarti bukan kalamullah, bukan. Dia makhluk seperti kamu dan saya. Makhluk seperti makhluk-makhluk lain, bukan ucapan Allah, karena Allah tidak bisa berbicara menurut dia. Karena kalau berbicara nanti sama dengan makhluk. Padahal pembicaraan antar makhluk saja sudah berbeda, tidak sama. Apalagi Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin akan sama kalamnya dengan kalam makhluk. Maka yang ketiga, mereka meyakini Al-Quran makhluk. Yang keempat, salbuhum iradatal makhluqi wa qudratihi wa anahu majburun ala af'alih. Akidah mereka yang keempat adalah mencabut sama sekali kehendak makhluk. Kata mereka, makhluk tidak punya kehendak sama sekali. Makhluk ini seperti wayang yang digerakkan oleh dalangnya. Tahu wayang? Wayang kulit, bukan wayang orang. Siapa yang gerakkan? Dalangnya. Putung ruyung topak tameng perang bala mati ratu geger demak.
Siapa yang gerakkan? Dalangnya. Kata Jahmiyah, manusia ini ditakdirkan semuanya oleh Allah dengan paksa, sehingga makhluk ini tidak bisa berbuat apapun, tidak bisa menentang, dan tidak bisa punya keinginan apapun. Baik, ini akidah mereka yang menentang otaknya sendiri, menentang kenyataan di hadapan matanya. Panggil salah satu tokohnya, Jahm, ini saya punya kue banyak nih, kamu mau yang mana? Dia nanti lupa dengan madhabnya. Ini, oh kamu punya keinginannya, katanya nggak punya. Oh maksud saya lebih suka ini, ya ambil sama dia. Berarti kamu menentukan pilihanmu sendiri. Katanya kamu nggak punya pilihan. Dungu memang, aliran Jahmiyah aliran kedunguan. Sampai-sampai berkata manusia tidak punya kehendak. Manusia punya kehendak, tetapi tetap di dalam kehendak Allah. Itu seharusnya. Tapi mereka salbuhum iradatal makhluqi wa qudratihi. Mereka mencabut secara keseluruhan bahwa makhluk tidak punya kehendak, gak punya keinginan, gak punya pilihan. Berarti dalam masalah takdir aliran apa dia? Dalam masalah takdir alirannya ikut Jabriyah. Ikut Jabriyah. Kata Jabriyah dari kata jabr. Jabr itu dipaksa. Kenyataannya manusia punya pilihan, sehingga mereka membohongi diri mereka sendiri, menentang fitrah mereka sendiri, menentang akal sehat mereka sendiri. Kenyataan mereka punya pilihan, kok bisanya mengatakan manusia gak punya pilihan? Mendustai dirinya sendiri. Wa sayaridu ma'ana dzikru hadhil masail, dan akan lewat bersama kita insyaallah pembahasan masalah-masalah ini. Baik. Aliran kedua, Al-Mu'tazilah. Al-Mu'tazilah, tokoh pertamanya adalah Wasil Ibn Atha Al-Ghazal. Wasil Ibn Atha Al-Ghazal. Wasababu tasmiyatihim, dan awal pertama penamaan mereka bihadal laqab, dengan tuduhan itu, alal masyhur, sebagaimana pendapat yang masyhur, bahwa Wasil kana fi halqatil Hasan al-Basri, bahwa Wasil itu tadinya di majlis Al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, duduk di majlisnya seperti murid-muridnya yang lain. Faja'a rajulun yas'al al-Hasan, kemudian datang seseorang bertanya kepada Al-Hasan Al-Basri an hukmi sahibil kabirah, bertanya tentang hukum orang yang melakukan dosa besar. Dia punya syahadat, maksudnya punya syahadat muslim, dia asyhadu an la ilaha illallah sallallahu rasulullah, tetapi dia masih berbuat dosa besar, kabirah. Bagaimana orang ini? Dari syahadahnya dia muslim, tapi perbuatannya menentang perintah Allah, menentang perintah Rasulnya. Hasan al-Basri sudah mempersiapkan jawaban, ingin menjawab. Tiba-tiba bangunlah Wasil ibn Atha, berdiri dan berkata, menurut saya orang seperti itu bukan mukmin, bukan pula kafir. Hasan al-Basri ahlus sunnah. Hasan al-Basri murid salaf, murid dari para sahabat. Hasan al-Basri adalah seorang yang berpemahaman seperti pemahaman para salafus salih dan ahlus sunnah, yaitu dia tetap Islam dengan syahadatnya, dengan keyakinannya, dan dia berdosa dengan dosanya, fasik karena dosanya,
Tetapi Wasil bin Atha tidak terima. Tidak bisa. Yang namanya orang mukmin harus taat. Kalau tidak taat berarti kafir. Kalau kafir nggak mungkin bersyahadat. Jadi menurut saya kafir tidak, muslim juga tidak. Mulai bingung seperti bingungnya Jahm bin Safwan. Ketika bilang nggak punya sifat, ditanya kalau begitu Allah ada atau tidak ada? Bingung dia. Allah tidak disifati dengan sifat ada dan Allah tidak disifati dengan sifat tidak ada. Stres. Ini juga sama. Wasil bin Atha. Pokoknya mukmin bukan, kafir bukan. Lo terus. Kalau Wasil Jahmiyah bingung dengan wujud dan adam, dia bingung dengan Islam dan kufur. Tidak Islam, tidak kafir. Lah terus apa? Kalau kamu bilang munafik saja, kita akan jawab. Munafik, kafir. Allah katakan fi darkil asfal minan nar, di kerak yang paling bawah dari neraka. Tetapi dia mengatakan Islam tidak, kafir juga tidak. Manzilah bainal manzilatain. Ada kedudukan di antara dua kedudukan. Akhirnya karena berbeda pendapat, karena nyeleneh, dalam istilah Arabnya syadz, dengan tasydid didzal, syadz, maka dia menyendiri di Ustuwanah. Di masjid itu besar, ada tiang begitu, maka Wasil duduk sendirian di sana. Ada orang yang datang kepadanya, dia terangkan, saya punya pendapat beda dengan Syekh. Datang dua orang kepadanya, ceritakan, menurut saya begini, punya pengikut. Tetapi dia dikucilkan oleh yang lainnya. I'tazala. Maka kata Hasan al-Basri, i'tazala Wasil bin Atha fahuwa mu'tazilah. Dia menyendiri, dia terpisah sendiri, maka orang ini mu'tazilah. Itu penamaan pertama. Dengan penamaan mu'tazilah adalah karena itu. Wa min ahammi maqalatihi, di antara yang paling penting dari pendapat mu'tazilah adalah penolakan sifat-sifat, tetapi menetapkan nama-nama. Lihat, Mu'tazilah menolak sifat, tapi kalau nama dipakai. Lebih aneh lagi dari Jahmiyah. Mengapa? Karena dia akan berkata Allah Maha Besar, tapi tidak punya sifat kebesaran. Aneh lagi kan? Allah Maha Tinggi, tapi tidak punya sifat ketinggian. Allah Maha Alim, itu nama, tetapi tidak punya keilmuan. Astagfirullah. Fahadha dhalalun mubin. Itu kesesatan yang nyata. Kedua, dari pemikiran Mu'tazilah, al-qawlu bi khalqil Qur'an. Berpendapat bahwa Quran makhluk. Ini sama dengan Jahmiyah. Mu'tazilah sama dengan Jahmiyah mengatakan Al-Quran itu makhluk. Dan juga sebabnya sama. Apa sebabnya? Tidak percaya kalau Allah memiliki sifat kalam. Yang ketiga, al-qawlu bitakfiri sahibil kabirah in mata walam yatub minha. Ucapan tentang kafirnya sahibul kabirah kalau mati dan tidak bertaubat. Agak janggal. Kenapa? Karena dibahas di awalnya bahwa Mu'tazilah menganggap pelaku dosa besar tidak kafir dan tidak muslim. Kalau di sini dikatakan mengkafirkan sahibul kabirah. Barakallahu fikum. Mu'tazilah menganggap pelaku dosa besar adalah di manzilah bainal manzilatain,
tidak kafir, tidak muslim. Tetapi kalau mati dalam keadaan seperti ini, dakhala an-nar selama-lamanya. Selama-lamanya. Sama dengan orang kafir, ya kan? Sehingga di dunia berbeda dengan Khawarij. Mu'tazilah mengatakan mereka manzilah bainal manzilatain, tidak kafir, tidak muslim. Khawarij mengatakan mereka kafir. Tetapi di akhirat mereka sepakat dakhalan nar. Mu'tazilah berkata pendosa tadi kekal dalam neraka. Khawarij juga berkata kekal dalam neraka. Sehingga kita luruskan sedikit bahwa Mu'tazilah menganggap pelaku dosa besar tidak muslim, tidak kafir, dan kalau mati dalam keadaan seperti itu kekal dalam neraka selama-lamanya. Yang keempat, al-qaul bi anna al-insan yakhluqu fi'la nafsih. Yang keempat, meyakini atau berpendapat bahwa manusia menciptakan perbuatannya sendiri. Menciptakan perbuatannya sendiri. Maknanya menakdirkan perbuatannya sendiri, tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini beda dengan Jahmiyah. Kalau Jahmiyah ikutnya Jabriyah. Kalau Mu'tazilah dalam masalah takdir ikutnya apa? Qadariyah. Sedangkan Jahmiyah Jabriyah. Manusia menentukan pilihannya sendiri, tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang Ahlus Sunnah tengah-tengah di antara keduanya, menyatakan bahwa manusia punya kehendak, punya usaha, punya pilihan, tetapi di dalam lingkup takdir Allah gak akan bisa keluar dari takdir Allah taala. Wasayaridu dzikra hadil masail wa bayan madhabi ahli sunnah. Akan disebut nanti masalah-masalah ini dan akan diterangkan bagaimana madhab ahli sunnah insyaallah ta'ala. Intaha mulakhasan. Naktafi bihadal qadr. Barakallahu fikum. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira.